Revolusi industri memberikan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia bisnis, yaitu keterampilan SDM yang masih kurang memadai, masalah keamanan teknologi dan komunikasi, dan ketidaksiapan para pemangku kebijakan untuk berubah dan meningkatkan otomatisasi dalam dunia pekerja. Society 5.0 menawarkan masyarakat berpusat pada manusia yang membuat keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui digital dan dunia nyata. Jika Society 5.0 memungkinkan siapapun untuk mengakses dan juga bisa membagikan informasi di internet, society adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Pokok pembahasannya, sedikit gambarannya, revolusi industri merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, di mana adanya kemajuan teknologi informasi dapat diintegrasikan dalam dunia kehidupan. Kalau kita boleh lihat flashback 3 tahun, 4 tahun belakang kemarin kan, seperti saat terjadi COVID, itu terlihat sekali bahwa banyak fungsi dari manusia yang mulai perlahan tapi pasti dapat digantikan dengan komputerisasi dan mesin, di mana mereka mampu melewati hambatan-hambatan seperti tempat, waktu yang mungkin manusia masih belum bisa dilakukan tanpa bantuan mereka. Revolusi industri itu memberi tantangan yang harus dihadapi dalam dunia bisnis, jika keterampilan yang kurang memadai dari SDM dan masalah teknologi keamanan seperti kita tahu sendiri. Di kita pun juga masalah teknologi keamanan masih sangat jauh sekali, khususnya di Indonesia. Masih seringnya kita terjadi kebobolan data seperti yang kita lihat beberapa bulan kemarin maupun yang tahun-tahun sebelumnya. Terus acap kali terjadi, security kita masih belum baik, para pemangku kebijakannya masih belum bisa menjaga dengan baik. Ancaman-ancaman dari pencurian data yang terjadi, dan itu juga masalah juga kadang ketidakmampuan atau ketidaksiapan kita mungkin dari para pemangku kebijakan untuk mengatasi atau mempersiapkan diri untuk memasuki industri 4.0, karena mungkin orientasinya mereka masih mengharapkan bahwa manusia bisa diberdayakan dibanding mesin. Karena jumlah penduduk kita banyak, jika semakin banyak yang tergantikan oleh mesin, maka lapangan pekerjaan pun akan semakin sempit. Society 4.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia, yang membuat seimbang antara kemajuan teknologi dengan masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan antara dunia maya dan dunia nyata. Konsep revolusi 4.0 dan Society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Revolusi 4.0 menggunakan kecerdasan buatan atau AI, sedangkan Society 5.0 memfokuskan kepada komponen manusianya itu sendiri. Konsep Society 5.0 ini menjadi inovasi baru dari Society 1.0 sampai Society 4.0 dalam sejarah peradaban manusia. Kemudian hubungan industri 4.0 dan Society 5.0 itu adalah
yang Society 5.0, industri 4.0 adalah era industri yang memungkinkan seluruh entitas, berarti seluruhnya bisa dielaborasi antara manusia, mesin, dan bisa saling berinteraksi. Berarti teknologi itu tidak bisa lepas juga dari manusia, tidak dimungkinkan juga untuk membuat mesin itu membuat keputusan secara mandiri, tapi tetap melibatkan keputusan manusia, karena kita tahu sendiri mesin itu tidak mempunyai rasa, pertimbangannya sangat kalkulatif sekali, sedangkan manusia masih banyak pertimbangan dalam pengambilan keputusannya. Itu makanya mungkin jadi dielaborasi. Industri 4.0 merujuk pada revolusi industri melalui penerapan teknologi IoT, AI, Big Data, otomatisasi dengan proses produksi dan manufaktur. Ini menggambarkan transformasi industri mengarah pada produksi yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan pengurangan biaya melalui penggunaan teknologi yang canggih. Industri 4.0 lebih berfokus pada aspek teknologi dan bisnis. Kalau boleh kita bilang mungkin di pabrik atau bisnis saat ini, kalau kita boleh lihat seperti di e-commerce, itu sangat luar biasa sekali, perkembangannya sangat pesat sekali, di mana dulu manusia harus bertemu dengan manusia dengan jarak yang jauh. Itu di sekarang dimanapun, kapanpun kita bisa bertransaksi dengan nyaman, bisa berinteraksi juga antara seller dan buyer ya, dan memudahkan lintas barang pun juga semakin cepat pada akhirnya. Society 5.0 di sisi lain adalah konsep yang lebih luas, merujuk pada transformasi dari masyarakat secara keseluruhan, pemasaran teknologi canggih yang mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkelanjutan, inklusif, lebih baik. Yang melibatkan teknologi, menggunakan aplikasi teknologi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, energi, transportasi, dan lainnya. Mungkin kalau dari pendidikan, seperti kita tahu di masa COVID kemarin, kita harus mulai segala sesuatu dari rumah. Jika tidak berjalan, maka otomatis seperti pendidikan kemarin, siswa tidak akan mendapatkan pembelajaran yang memadai. Itu makanya dengan elaborasi antara manusia dan mesin, kita bisa lihat sendiri pemanfaatan seperti aplikasi. Contoh dari Google sendiri pun sudah banyak yang memberikan akses untuk memudahkan dan tetap berjalannya kegiatan mengajar. Pemanfaatan Google Meet, Google Classroom untuk membuat mengumpulkan tugas, memberikan materi dari sana, untuk membatasi halangan tatap muka. Mereka memaksimalkan Google Meet atau mungkin menggunakan Zoom dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat sekali di masa COVID kemarin. Seperti bidang kesehatan juga sekarang sudah banyak rumah sakit yang memanfaatkan teknologi robot untuk mulai membatasi jarak antara pasien dengan dokter, di mana robotik itu juga mampu menganalisa kondisi si pasien dengan mengelaborasi antara dokter dan robotik untuk mengambil kebijakan atau mengambil keputusan terkait mungkin diagnosa ataupun progres dari si pasien terkait kesehatannya. Itu sangat bermanfaat sekali, dimana
juga seperti di bidang transportasi yang seperti kita tahu, pemanfaatan Gojek, Grab, dan beberapa transportasi lainnya, dimana dulu kita harus mencari transportasi, kita harus berjalan menuju tempat lokasi yang sudah ditempuh, yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti halte bus ataupun transportasi seperti terbatas seperti taksi. Kita harus mencari di pinggir jalan dulu. Sekarang hanya dengan menggunakan mobile phone, kita cukup klik, sudah ditentukan titik koordinatnya, dan kemudian kendaraan itu akan datang langsung ke depan rumah kita tanpa kita harus menuju akses yang sudah disiapkan oleh para pemangku kebijakan. Berikut adalah sedikit penjelasan hubungan antara 4.0 dan Society 5.0. Pengembangan teknologi industri 4.0 memberikan dasar teknologi yang kuat untuk mewujudkan visi Society 5.0, kemajuan dalam otomatisasi, sensorik, kecerdasan buatan, konektivitas yang ditemukan dalam industri 4.0 dapat diaplikasikan untuk menciptakan solusi dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan dalam society 5.0. Penerapan berkelanjutan baik industri 4.0 maupun society 5.0 berfokus pada aspek berkelanjutan industri 4.0 dapat membantu mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya dalam produksi dan manufaktur, dan Society 5.0 mengarahkan teknologi menuju solusi yang dapat mengatasi tantangan sosial dan lingkungan secara lebih luas. Perubahan masyarakat dapat menciptakan perubahan dalam cara orang bekerja dan berinteraksi di tempat kerja. Sedangkan untuk Society 5.0 membawa konsep ini lebih jauh untuk mengubah dinamika sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Oke, dalam era digital posisi 4.0 dan 4.0 menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan era digital. Karena itu perlu dilakukan upaya yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa semua masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi ini. Dan dengan adanya program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, diharapkan revolusi 4.0 di Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia tentunya. Baik, itu sedikit pembahasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.